Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tema dan warna pada user interface Blender. Oke, pada bagian depan ini merupakan sebuah splash screen. Jadi ini halaman splash screen pada Blender yang otomatis muncul saat pertama kali dijalankan. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan cara menekan area di luar splash screen ini. Ya, bisa langsung klik di sini. Oke. Berikutnya, kita bisa merubah tema yang ada pada Blender ini. Secara default, tema pada Blender berwarna gelap, ya. Ini dengan tujuan agar lebih nyaman dilihat pada monitor dalam waktu yang lama, ya. Selain itu juga dapat menghemat baterai pada laptop. Namun, jika ditampilkan pada kertas putih atau dicetak dalam sebuah buku, ya, ini akan memiliki risiko karena banyak tinta hitam yang akan digunakan nantinya, ya. Nah, untuk merubah ini temanya menjadi terang, kita bisa melakukan pengaturan yaitu pada menu edit. Kemudian kita bisa pilih preference. Nah, kemudian kita bisa pilih tema, ya. Nah, di sini kita bisa merubah tema, menyesuaikan tema sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa memilih pada menu preset, dan tinggal klik. Nah, kita bisa memilih yang Blender like seperti apa, ya, akan tampil warna agak terang, ya. Kemudian kita bisa pilih yang lain, misalkan gray, kita mau gunakan seperti Maya. Jadi Maya ini termasuk salah satu aplikasi pemodelan 3D, ya, yang dikeluarkan oleh Autodesk, ya. Jadi ini kalau Blender ini sifatnya open source, sedangkan Maya ini closed source, ya. Jadi kita perlu berbayar ketika menggunakan Maya. Kita perlu membeli license-nya. Nah, eh, Maya ini ukuran aplikasinya juga sangat besar, ya, sampai 4 giga lebih. Blender kita cukup eh, butuh space yang tidak terlalu besar karena aplikasi ini hanya berukuran 200 sampai 300-an mega, ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, sedangkan Maya karena ini bersifat closed source, otomatis dukungan dari pengembang aplikasi sangat banyak, ya, sudah disiapkan add-on-nya, tool-toolnya. Nah, sedangkan kalau Blender ini terpisah, ya. Jadi kita bisa menambahkan add-on sendiri nanti di bagian ini, ya. Jika kita butuh add-on misalkan screen cascade, ya, kita tinggal install di sini. Bedanya di situ. Oke, kita kembali ke bagian tema. Teman-teman lebih suka yang mana silakan, bisa pilih light, dark. Kalau defaultnya adalah dark, ya, jadi agak gelap, tampilannya gelap seperti ini. Oke, sementara untuk saya biarkan dulu ke defaultnya. Berikutnya kita juga bisa mengatur, ya, mengatur numpad nanti melalui menu edit preference di sini, ya. Kita menggunakan laptop, kita akan membutuhkan, ya, yang namanya tombol di keyboard untuk mempercepat proses editing atau pemodelan kita. Nanti kita bisa mengaturnya di bagian menu input di sini. Ya, kita bisa ya, untuk mengecek checklist bagian emulate numpad. Jadi tombol numpad atau number yang ada di keyboard laptop yang di atasnya QWERTY, nah itu nanti akan berfungsi menggantikan tombol number, ya, yang ada di keyboard. Kalau kita menggunakan laptop kita perlu ini. Kalau menggunakan PC kita cukup menggunakan tombol numbering yang ada di keyboard itu, ya. Oke, kita bisa centang ini seperti ini.
Kalau sudah, kita tutup. Oke, berikutnya terkait interface ya. Sebelum kita melakukan editing, sebaiknya kita perkenalan dulu ya dengan interface atau antarmuka. Nah, berikut ini adalah beberapa nama. Kita mulai dari yang paling atas. Yang sudah saya aplikasikan tadi. Ini namanya menu yang ada pada Blender. Ya, ada file, ada edit, ada render, ada window, ada help. Kemudian di sebelah kanannya ini ada workspace. Ya, ini area kerjanya. Kita bisa mengatur-ngatur ini area kerjanya sesuai dengan yang diinginkan. Ya, di Blender versi 2.9 yang saya tahu ya. Dengan dengan versi 3 ini untuk workspace-nya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi sudah disediakan oleh Blender, ada mode layout, ada mode modeling, ada sculpting, ada UV editing, ada tekstur, ada shading. Kemudian ada animation, ya ini shading, ada animation, ada rendering, ada compositing, ada geometry ya. Tentunya workspace yang ada ini disediakan sesuai dengan kebutuhan. Jika teman-teman mau melakukan animation, ya workspace animation ini sudah disediakan. Oh, ternyata tampilan area kerjanya animation seperti ini ya untuk memudahkan kita. Kemudian untuk modeling, hanya modeling saja tampilannya seperti ini. Ya, defaultnya masuk ke dalam edit mode. Kalau sedangkan defaultnya di layout, kita seperti ini ya, masuk ke mode object mode. Kemudian bagian sebelah sini ini ada menu interaktif. Ya, jadi ini menu yang aktif, menu yang digunakan saat objek dipilih atau aktif. Misalkan ini kamera kita pilih, atau lamp atau objek cube kita pilih. Nah, ini yang aktif ya. Jadi ini berhubungan dengan menu-menu yang ada pada cube. Kita bisa melihat daftar-daftar perintah apa saja yang ada pada objek ini. Misalkan kita masuk ke edit mode. Ya, yang aktif adalah cube-nya. Ya. Kita kembalikan ke object mode dulu. Kemudian di sini ada toolbar. Ya, ini toolbar. Untuk toolbar sendiri ini merupakan tool ya sesuai mode yang aktif ya, edit mode atau object mode seperti ini ya. Nah, menyesuaikan. Nah, di sini ada select, ada kursor, ada move, ada rotate, ada scale ya. Ini ada menu-menu transformation di Blender. Kemudian ada menu-menu shading di sini, bagian sini. Ini shading. Ini terdapat 4 tampilan. Ada wireframe. Ini kalau kita pilih wireframe, objeknya akan berubah menjadi sebuah kerangka seperti ini. Kemudian ada shading, ada solid. Kemudian ada mode material dan ada mode render seperti ini. Nah, oke. Oke, kita kembalikan ke mode solid ya. Nanti kita akan coba praktekkan ini. Jadi ada mode di shading ini, bagian shading ya. Ini bedanya bagaimana sih ketika mode material, mode render ya. Ini bisa kita lihat nanti. Kemudian ada pada bagian collection. Nah, ini adalah bagian collection. Jadi di sini terdapat daftar objek pekerjaan kita ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada kamera. Kalau kita klik ini akan aktif kameranya. Ada cube, ada light ya.
Di sini, sistemnya, layer ya, by layer. Jadi yang paling atas dan berikutnya cube like, ya, sistem layer, view layer, seperti ya, pada aplikasi Photoshop, Illustrator, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada bagian ini properties. Nah, ini properties ini merupakan menu yang berisi parameter ya, nilai-nilai yang ada pada objek yang ada di sini. Misalkan kalau kita pilih cube, nah ini kita bisa merubah nanti lokasinya, rotasinya, scale-nya, menu transformasinya ya, dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan material, kemudian output-nya nanti seperti apa, itu bisa. Artinya kalau kita render tampilannya nanti, kalau sudah dilakukan editing, tampilannya seperti apa, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ada menu animation. Nah, di sini. Ya, ini kalau kita lihat, ini adalah playback. Nah, ini untuk menjalankan animasi. Kemudian ada status bar ini bagian sini ya. Kemudian ada sidebar ini, kalau kita lihat, nah kita bisa lihat di sini sidebar, bisa kita klik, bisa kita kembalikan lagi, kita drag atau tekan tombol N di keyboard, nah seperti ini bisa ya. Kemudian bagian yang tengah yang ada di sini, bagian utamanya ini yang kita lihat saat ini namanya viewport. Nah, viewport sendiri ini merupakan halaman kerja kita ya, atau tampilan kerja kita, bidang kerja kita nanti di sini, kita bermain-main di sini. Ini viewport. Jadi sampai di situ dulu untuk pengenalan user interface dari Blender. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.